Oke, terima kasih Mas Bro. Jangan lupa komen, like, komen, subscribe di channelnya Muhammad Fajri. Oke, terima kasih. Tapi saudara-saudara kita yang Muhammadiyah yang berpuasa berdasarkan hisab, biarkanlah urusan mereka. Yang penting yang berumur berdasarkan isbat Ramadan dengan adanya yang melihat bulan berdasarkan sunnah Nabi, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu kalau ada orang yang melihat bulan, dan selesaikanlah puasamu kalau ada yang melihat bulan pada malam 30. Fa'in gumma alaikum, kalau terjadi mendung, fa'akmilul iddah, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari atau Ramadan 30 hari. Itulah dasar kita memulaikan puasa kita berdasarkan isbat ru'yah yang ada di Nusantara. Nah, kemudian sekarang kita akan merayakan nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini memilih waktu. Dipilih malam yang sangat mulia, yaitu malam tanggal 17. Kemudian di tempat yang sangat mulia diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian untuk umat yang sangat mulia, untuk umat Islam. Maka alhamdulillah segala-galanya mulia Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan 2 kali. Pertama diturunkan oleh Allah daf'atan wahidah, sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id dunia. Niki sekali babar turunan si Allah Ta'ala. Niki bertepatan dengan 17 Ramadan. Dan secara kebetulan negara kita Republik Indonesia dimerdekakan juga pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus. Tetapi tidak ditulis dalam lembaran negara. Kenapa? Wallahu a'lam. Yang seharusnya ditulis di sana tanggal 17 bulan Agustus 1945 bertepatan dengan 17 Ramadan. Tahun berapa nih wallahu a'lam. Seharusnya ada di lembaran negara, tetapi tidak ditulis. Tapi yang jelas bangsa Indonesia pada tanggal 17 Ramadan tidak hanya merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, merayakan nuzul Quran saja, juga termasuk mensyukuri atas kemerdekaan Republik pada tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, ini supaya penerus kita, adik-adik remaja yang masih sekolah supaya tahu bahwasanya Ramadan bukan hanya nuzul Quran, juga terjadi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka Al-Quranul Karim dinapu sekedar jadi pedoman hidup bagi umat Islam. Dinapu sekedar jadi pedoman kita berbangsa dan bernegara, tetapi juga Al-Quran ini syifa, merupakan obat. Maka apapun yang kita cari ada di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quranul Karim di dalam ayat pertama surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba. Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang tahu makna yang hakikatnya. Coba perhatikan Al-Quran. Kalau diawali dengan huruf Yasin, Toha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, dan seterusnya.
pasti setelah ayat niki akan membicarakan Al-Quran. Coba baik perhatikan. Misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam ra tilka ayatul kitabul mubin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kaf ha ya ain shad. Semuanya huruf-huruf yang diawali dengan huruf mutasyabih, maka setelah niki akan membicarakan Al-Quran. Kenapa diawali dengan ayat-ayat seperti niki? Untuk mengambil perhatian yang mendengar. Karena orang Arab sendiri tidak mengerti makna daripada Yasin, tidak mengerti makna daripada alif lam mim. Maka di dalam tafsir, seluruh tafsir menafsirkan Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang tahu hakikat apa makna daripada ayat ini. Maka ayat ini namanya ayat mutasyabih. Tidak boleh kita menerjemahkan seenaknya. Banyak orang yang mengatakan alif Allah lam latif mim majid, tapi itu tidak sahih. Sekalipun ada di antara tafsir-tafsir yang menafsirkan begitu, tapi yang benar, yang hak adalah Allahu a'lamu bimurad. Allah yang tahu makna daripada huruf-huruf yang mengawali Al-Quran. Kita coba aja perhatikan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini asal ayat ini alif lam mim Yasin, pasti yang akan dibicarakan setelah ini adalah Al-Quran. Maka contoh alif lam mim dzalikal kitabu la raiba. Dzalikal kitabu, di dalam kitab yang ada, yang kita baca, yang dimiliki oleh umat Islam, la raiba, tiada sedikit pun ragu di dalamnya. Fihi, di dalamnya hudan lil muttaqin. Maka di sana qiraat di dalam alif lam mim ini banyak. Alif lam mim dzalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin. Ada juga yang baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, niki memiliki makna-makna tersendiri. Kalau la raib, tidak ada ragu di dalam Al-Quran. Hudan lil, hudan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka apa yang tertera di dalam Al-Quran, kita tidak boleh meragukan isi. Sekalipun di dalam naluri akal kita, naluri pikiran kita tidak terjangkau, tetapi Allah Maha Tahu. Maka di dalam Al-Quran la raiba fihi, di dalamnya hudan lil muttaqin. Siapa yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang muttaqin itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Harus yakin kita adanya barang gaib. Di dalam tafsir disebutkan bima ghaba anhum minal jannati wan nar, seperti adanya surga, adanya neraka, adanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan, adanya as-sirat, adanya qistasil mustaqim, adanya mizan. Di dalam Sahih Bukhari disebut wa tada'ul mawazinal qista yaumul qiyamah. Akan ditempatkan oleh Allah mawazin, timbangan-timbangan untuk menimbang amal ibadah manusia. Maka Al-Quran ini Allah menurunkannya hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Harus kita yakin adanya barang gaib. Barang gaib bima ghaba anhum kal jannati wan nar. Bagaimana surga, adanya surga, adanya neraka, adanya yaumul ba'ts, adanya hari pembangkitan, adanya yaumul hisab,
adanya pada masa, adanya haul. Banyak sekali barang gaib yang harus kita yakini dan kita imani. Orang-orang yang meyakini, nah inilah namanya orang yang muttaqi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, tidak hanya beriman kepada barang gaib, wa yuqimuna shalah, mendirikan sembahyang, bukan hanya mengerjakan sembahyang, lain mengerjakan sembahyang dengan wa yuqimus shalah. Maka di dalam buku Islam orang ilmu pertama mengucap doa dua, mendirikan sembahyang, bukan mengerjakan sembahyang. Apa bedanya mengerjakan sembahyang dengan mendirikan sembahyang? Kalau mengerjakan sembahyang gawe selesai. Tetapi kalau mendirikan sembahyang harus tepat waktu. Kemudian tuntunan sembahyang harus kita penuhi. Kemudian di samping itu juga dibarengi dengan kekhusyukan. Dan sholat berjamaah kalau bisa di masjid. Kalau bisa di masjid. Jadi kita tanya masjid. La sholat dari jari masjid illa fil masjid. Dia sempurna sembahyang selapun pagi. Uang berdua marah dia. Orang yang Marah dia jangan lagi. Bisa mati di jurus delok. Bubuk sadiki. Dia sempurna sembahyang. Kesan itu sempurna. Dan boleh kalau kau pahala, kecuali harus sembahyang di masjid. La sholat li jaril masjid illa fil masjid. Risiko barang balik berdekatan dengan Yo penuh. dia dapat matur desa, tapi tidak sempurna. Sembahyang kita apabila sembahyang di rumah sementara kita bertetangga dengan masjid. Jadi segala sholat. Kalau mau sembahyang kita sempurna bagi yang bertetangga dengan masjid, maka sembahyanglah. Nah, disinilah dalam awal surat Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Mendirikan sembahyang, bukan hanya mengerjakan sembahyang, tapi mendirikan. Apa bedanya mengerjakan dengan mendirikan? Kalau mendirikan pasti mengerjakan, tetapi ada lebihnya. Di antaranya dengan rukun dan syaratnya dipenuhi, kemudian tuntunan sembahyang dipenuhi, kemudian tepat waktu dan berjamaah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. Yang mendirikan zakat, mengerjakan melunasi zakat. Zakat ini ada namanya zakatul mal, ada namanya zakatul fitrah yang sedang kita di hadapan kita, namanya zakat fitrah atau zakatul mal atau zakatul abdan atau zakat Ramadan. Ada juga namanya zakat yang terdiri dari emas dan perak. Maka di dalam bab zakat ini khusus masalah bab zakat ini satu bab khusus di dalam fikih kita zakat. Di sana lengkap rukun syaratnya kapan. Tetapi kita tidak akan membahas terlalu jauh masalah ini. Cukup apa yang di hadapan kita. Di antara yang menjadi kewajiban kita sekarang ini adalah zakatul fitri. Zakat fitrah. Zakat fitrah niki lamun baru dendek turut pendapat sapa kanggo isi kepe. Kalau bisa jangan ikuti pendapat yang membolehkan mengeluarkan zakat dengan uang kalau bisa. Tetapi kalau ada yang mengeluarkan zakat menghargakan beras itu dengan uang, tidak wajib diikat. Karena itu masalah khilaf ya. Masalah khilaf.
Tidak lama beberapa hari oleh Nahdlatul Ulama dalam Bahsul Masail di PBNU, dia membolehkan zakat fitrah dengan uang. Tetapi anjuran daripada PBNU, kalau bisa jangan pakai uang, beras kaki. Lagulah syukuran dan tebing kepe dari beras. Karena zakat ini ada unsur perintah Allah. Nah, seberapa zakat ini yang harus kita keluarkan? Takaran Imam Nawawi rahimahullah taala 2,7 ons. 2 gram 7 ons. Kurang sedikit itu. Menurut ukuran tiang pelunggung ikan pakar dikurangkan arah kobok. Nah, terus itu Gantang. Gantang. kiloan niki sekek niki 2 isi. Nah niki tepung niki lagu samujuk. Nah itulah kalau dulu pakai cening cak cetu ada pulau cetu tiap cetu ada pulau cetu cak